Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyaallah muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmat dan juga kasih sayangnya sehingga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat yang penuh dengan mubarakah ini dalam rangka untuk menuntut ilmu yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga menyampaikan kepada kita sekalian, yaitu umatnya, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa majtama'u qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah untuk membaca kitabullah dan saling mengajarkan satu dan yang lainnya, melainkan akan turun kepadanya mereka sakinah, yaitu sebuah ketenangan, dan akan dinaungi rahmat dan akan dikelilingi para malaikat, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut mereka di sisi makhluknya yang dimuliakan di sisinya. Hadis ini menjelaskan kepada kita sekalian bagaimana pentingnya atau keutamaan dalam menuntut ilmu, dan banyak di kalangan kita yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga kesehatan, sehingga itu harus kita patut syukuri karena banyak di luar sana orang yang diberikan kesehatan akan tetapi mereka menyia-nyiakan kesehatan tersebut, dan mereka merasakan atau mencari kesehatan tersebut ketika mereka merasakan sakit. Mereka mengatakan, andai saja saya sehat, insya Allah saya akan menghadiri majelis ilmu. Akan tetapi perkataan mereka itu hanyalah sebuah kebohongan belaka. Ketika mereka diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mereka tidak memanfaatkan kesehatan tersebut. Begitu pula dengan kesempatan yang banyak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian, akan tetapi banyak daripada hamba Allah Subhanahu wa taala yang menyanyiakan pada kesempatan tersebut. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan perdana kita kali ini insyaallah kita akan membahas yaitu sifat salat Nabi, yang insyaallah buku yang kita pakai yaitu buku yang berjudul Bekal Salat yang ditulis oleh Ustazuna Dr. Firanda Andirja LCMA hafidhahullah taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa kita perlu untuk membahas sifat salat Nabi atau bagaimana tata cara Nabi untuk melakukan salat? Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Ini adalah perintah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita sekalian untuk sholat mengikuti bagaimana tata cara yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perlu kita ketahui bahwasanya semua ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang tidak penting. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita bagaimana tata cara tidur. Tidur pun diajarkan oleh Nabi. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita tentang tata cara buang hajat ataupun buang air, baik itu buang air kecil maupun buang air besar. Apalagi ini tentang solat,
pentingnya kita harus mempelajari sholat tersebut, apalagi yang berhubungan dengan sifat sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah pada pertemuan perdana kita kali ini ada beberapa bab yang akan kita bahas, yaitu bab yang pertama tentang muqaddimah atau pendahuluan. Adapun pendahuluan tersebut dibagi beberapa bab, yaitu yang pertama yaitu sejarah solat. Bagaimana kita tahu sebenarnya solat ini disyariatkan bukan hanya kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, akan tetapi jauh daripada Nabi Muhammad SAW, solat telah disyariatkan kepada dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Bagaimana juga dari bab selanjutnya, yaitu keutamaan solat, dan adapun juga adab-adab menuju masjid, dan ketika kita sedang berada di masjid, dan juga bagaimana kita untuk bisa khusyuk di dalam solat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita masuk ke bab yang pertama, yaitu sejarah solat. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya sejarah solat itu sudah ada jauh daripada syariat Nabi Muhammad SAW, seperti yang saya katakan tadi, yaitu banyak nabi yang telah melakukan syariat solat tersebut, yaitu yang pertama adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut Nabi Ibrahim ketika meninggalkan Nabi Ismail di lembah yang tidak ada seorang sama sekali. Beliau bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang diabadikan di dalam Al-Quran. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah. Wahai Rabb kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumahmu. Ya wahai Tuhan kami, yang demikian liyuqimus shalah, yaitu mendirikan salat. Bahwasanya dalam firman ini Nabi Ibrahim alaihissalam telah mendirikan salat pada waktu itu. Di dalam firman lain Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa tahhir baitiya lit-taifina wal qaimin war ruk'is sujud. Dan bersucilah, dan juga bersuci dan sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf dan orang-orang yang beribadah, dan juga orang-orang yang ruku dan sujud. Ruku dan sujud dimaksud sini adalah solat, karena kita ketahui adalah bahwasanya salah satu gerakan yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika solat yaitu ruku dan sujud. Begitu pula di dalam firman lain Allah Subhanahu Wa Taala yang diabadikan oleh doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana taqabbal du'a. Wahai Rabb kami, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap mendirikan solat. Wahai Rabb kami, perkenankanlah doa-doa kami. Adapun juga tentang Nabi Ismail, dalil tentang Nabi Ismail yang bahwasanya pada saat itu Nabi Ismail juga telah melakukan solat, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa kana ya'muru ahlahu bis shalah, dan ia menyuruh keluarganya untuk menunaikan solat. Dan juga Nabi Syuaib, tentang Allah Subhanahu Wa Taala berfirman bahwasanya Nabi Syuaib ketika melarang kaumnya menyembah sesembahan selain Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya Syuaibu as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha. Wahai Syuaib, apakah salatmu menyuruh kamu agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami, atau melarang kami memperbuat apa yang telah kami kehendaki tentang harta kami? Sebenarnya banyak nabi yang telah melaksanakan salat pada saat itu yang diberikan perintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada juga Nabi Musa, yaitu nabi yang disebut dengan kalimur rahmah, yaitu nabi yang mendapatkan langsung atau nabi yang bisa berbicara langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Nabi Muhammad SAW ketika dia menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, dia melalui malaikat Jibril. Akan tetapi Nabi Musa alaihissalam, beliau langsung mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala tanpa perantara apapun. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimus salata li dzikri. Bahwasanya sesungguhnya aku adalah Allah, dan ini tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku, yaitu kata Allah Subhanahu Wa Taala, maka sembahlah aku dan juga dirikanlah salat untuk mengingatku.
Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tentang Nabi Zakaria juga melaksanakan salat pada zaman itu. Di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, "Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab." Kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria sedangkan ia tengah berdiri melakukan salat di mihrab. Dan juga ada Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Isa, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waj'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis shalah." Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku untuk mendirikan salat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Masyaallah muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikut adalah dalil-dalil yang kita bacakan tadi, yaitu menunjukkan bahwasanya nabi-nabi terdahulu itu telah disyariatkan salat. Bukan hanya nabi kita Nabi Muhammad SAW, akan tetapi nabi-nabi terdahulu telah disyariatkan untuk melaksanakan salat. Akan tetapi waktu dan juga tata cara yang dilaksanakan para nabi-nabi terdahulu belum dijelaskan atau tidak dijelaskan secara rinci sebagaimana yang kita lakukan pada saat ini, di mana kita melaksanakan salat 5 kali dalam sehari semalam. Kita melaksanakan salat dimulai dengan takbiratul ihram dan segalanya. Akan tetapi pada nabi-nabi terdahulu tidak dijelaskan secara rinci bagaimana dia melaksanakannya dan juga jumlah salat pada saat itu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikut yang selanjutnya kita membahas kita membahas apakah umat-umat para nabi terdahulu itu juga melaksanakan salat. Kita ketahui bahwasanya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW telah melaksanakan salat, dan apakah umatnya juga diperintahkan ataupun cuma nabinya saja. Berikut adalah dalil yang menunjukkan bahwasanya nabi sebelum Nabi Muhammad SAW ataupun umat daripada umat Nabi Muhammad SAW telah diperintahkan juga untuk melaksanakan salat. Sebagaimana kita ketahui pada peristiwa Isra Mi'raj, ketika Nabi SAW menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala di langit, Nabi SAW bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Musa alaihissalam mengatakan, "Demi Allah, aku telah membujuk Bani Israel agar mereka mengerjakan salat yang kurang daripada 5 waktu, namun mereka meninggalkannya." Dalil ini menunjukkan bahwasanya Bani Israel, yaitu kaum daripada Nabi Musa alaihissalam, telah diperintahkan untuk salat daripada Nabi Musa alaihissalam. Akan tetapi mereka tidak mengerjakannya, dan telah disebutkan bahwasanya Bani Israel mengerjakan salat yaitu kurang daripada 5 waktu. Dan sebagian ulama mengatakan bahwasanya mereka melaksanakan hanya 2 salat dalam sehari dan semalam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tata cara atau fase-fase diwajibkan salat bagi umat Nabi Muhammad SAW. Kita ketahui bahwasanya Nabi Muhammad SAW telah menerima perintah untuk melaksanakan salat. Akan tetapi bagaimana fase-fase diterimanya atau disyariatkannya salat kepada Nabi Muhammad, Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Afwan, saya cari dulu. Tadi pertama kita menjelaskan bahwasanya nabi atau para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW mengerjakan salat juga. Dan juga yang kedua yaitu umat nabi sebelum Nabi Muhammad SAW juga melaksanakan salat. Akan tetapi kita tidak mengetahui bagaimana tata cara yang dilakukan oleh umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Dan sekarang kita masuk bahwasanya salatnya Nabi Muhammad, bagaimana perintah salat itu turun kepada Nabi Muhammad SAW. Dijelaskan bahwasanya perintah salat pertama kali turun kepada Nabi Muhammad SAW itu tidak diketahui berapa, bagaimanapun ataupun jumlah daripada rakaatnya ataupun jumlah salatnya dalam sehari semalam, tidak diketahui berapa kali dalam sehari. Akan tetapi sebagian ulama mengatakan bahwasanya awal pertama kali diperintahkan salat yaitu 2 kali dalam sehari semalam, tidak seperti sekarang kita ini yang melaksanakan 5 kali dalam sehari semalam.
Dan kemudian di fase berikutnya Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diwajibkan untuk salat malam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Wahai orang-orang yang berselimut, atau wahai Muhammad, bangunlah untuk salat pada malam hari kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang daripada itu. Dan ini ketika Nabi SAW diperintahkan untuk sholat malam, ini hanya berlaku dalam setahun. Kemudian pada fase selanjutnya, yaitu pada fase setahun kemudian, barulah diwajibkan sholat 5 waktu. Barulah turun perintah sholat 5 waktu kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu ketika pada peristiwa Isra Mi'raj, di mana kita tahu Nabi SAW melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Dan ini terjadi ketika Nabi SAW menjelang hijrah ke Madinah. Dan pada saat itu sholat masih 2 rakaat, tidak sama seperti sekarang ini. Bahwasanya kita melihat sekarang ini atau yang kita rasakan sekarang ini, sholat itu 4 rakaat, seperti sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib, kalau sholat maghrib dari dulu itu sudah 3 rakaat, dan sholat isya 4 rakaat, dan sholat subuh 2 rakaat. Waktu dulu, waktu awal-awal turunnya perintah untuk sholat 5 waktu, rakaat masih 2, yaitu zuhur 2, asar 2, maghrib 3 dari dulu, dan juga isya 2 rakaat. Dan juga pada saat itu kiblat masih menghadap ke Baitul Maqdis. Dan sekitar 16 bulan kemudian, ketika Nabi SAW menuju ke fase berikutnya, barulah pindah kiblat menuju ke Masjidil Haram, yaitu ke Mekah, dan sholat juga telah berubah menjadi 2 rakaat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Dan ketika itu Nabi SAW telah sedang melaksanakan sholat zuhur di Masjid Bani Salimah. Ketika itu Nabi Muhammad SAW berkunjung ke Masjid Bani Salimah, melaksanakan sholat zuhur yang berjumlah 4 rakaat. Kemudian pada rakaat ketiga turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Kemudian Nabi SAW memutar badannya menuju ke Masjidil Haram. Dan mengapalah itulah sekarang masjid itu kita sebut Masjid Qiblatain, karena pada saat itu masjid yang dikenakan oleh Rasulullah SAW ketika sholat zuhur, beliau mengerjakannya dengan 2 kiblat, yaitu menuju Masjidil Aqsa dan juga Baitul Maqdis, ataupun menuju ke Masjidil Haram. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke bab selanjutnya, karena tadi sejarah sholat telah kita bahas secara ringkas, bagaimana nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW mengerjakan sholat, bagaimana umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW mengerjakan sholat, dan juga bagaimana fase-fase diwajibkan sholat kepada umat Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan kita masuk kepada penjelasan selanjutnya, yaitu keutamaan sholat. Perlu kita ketahui bersama, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya keutamaan sholat itu sangatlah banyak, tidak bisa terhitung, karena ini adalah merupakan ibadah yang agung. Akan tetapi kita akan menyebutkan beberapa daripada keutamaan sholat, yaitu yang pertama adalah sholat merupakan cahaya dan juga penyelamat kita di hari kiamat kelak. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, as-sholatu an-nur, yaitu sholat adalah cahaya. Dan yang dimaksud cahaya di sini adalah banyak. Bisa jadi adalah sholat adalah cahaya yang membimbing kita kepada kebenaran, sehingga mencegah kepada kemungkaran dan juga menghindari kita dari perbuatan keji. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat mencegah kita dari perbuatan keji dan juga perbuatan mungkar. Dan yang dimaksud cahaya yang lainnya adalah orang yang sholat akan diberikan cahaya baginya pada kegelapan di hari kiamat kelak di padang mahsyar. Dan yang sebagaimana kita pahami bahwasanya di padang mahsyar, di mana orang semuanya dikumpulkan
orang dari Nabi Adam hingga orang yang terakhir atau manusia terakhir dikumpulkan pada satu tempat di mana orang desak-desakan, di mana cahaya tidak ada, dan ketika orang sholat maka itulah yang menjadi cahayanya ketika di padang mahsyar. Adapun makna cahaya yang lainnya yaitu sholat menyinari hati sehingga menjadi berseri dan lapang, karena orang yang sholat hatinya pasti pada fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sholat pasti fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa orang yang sholat disebutkan di sini yaitu hatinya fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud adalah cahaya daripada sholat yaitu orang yang sholat wajahnya akan bersinar pada hari kiamat, dan mengisyaratkan tentang hadis orang yang berwudu akan adanya guruh atau cahaya di wajahnya. Sebagaimana kita pahami bahwasanya orang yang berwudu, di mana bagian-bagian yang dibasuh dalam anggota wudu itu pasti akan mendapatkan cahaya di hari kiamat kelak. Dan juga cahaya yang dimaksud dalam sholat ini adalah sholat sebagai cahaya di kuburan, tempat di mana kita istirahat, tempat di mana kita terakhir untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, tempat yang sangat sempit, tempat yang sangat gelap. Hanya cahaya inilah yang akan masuk ketika kita memperbanyak sholat kita di dunia. Yang selanjutnya yaitu sholat sebagai cahaya untuk melewati sirat, dan ini juga sangat penting bahwasanya ketika kita melewati sirat kita memerlukan cahaya, kita membutuhkan cahaya untuk bisa melewati sirat agar kelak kita tidak jatuh ke dalam neraka atau ke bawah neraka. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang selanjutnya atau keutamaan salat yang lainnya yaitu salat merupakan amalan paling penting atau paling utama bagi seorang hamba. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala?" Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, salat pada waktunya, yaitu salat tepat waktu, tidak mengundur-undur salat. Sebagaimana di dalam surat Al-Ma'un disebutkan, fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang salat. Bagaimana itu orang-orang yang celaka? Mereka salat akan tetapi mereka celaka. Apa yang dimaksud di sini? Yaitu orang yang salat akan tetapi dia mengulur-ulur waktunya. Mungkin salat zuhurnya diakhir-akhirkan, nanti mau masuk salat asar baru dia salat. Itulah yang dijelaskan dalam surat Al-Ma'un, fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang salat. Dan juga keutamaan yang lain yaitu salat mencegah dari perbuatan keji dan juga perbuatan mungkar. Sebagaimana kita jelaskan tadi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan juga perbuatan mungkar. Keutamaan yang lain adalah salat adalah tiang agama Islam. Sebagaimana suatu bangunan yang mungkin sering kita dengar, sebuah bangunan jika tanpa adanya tiang pasti akan rubuh. Begitu juga sebuah agama, jika tanpa adanya salat maka agama daripada seseorang itu pasti akan rubuh. Dan juga keutamaan yang lain adalah salat merupakan kewajiban pertama yang akan dihisab pada hari kiamat kelak. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah salat, dan apabila salatnya baik maka seluruh amalannya pun baik, apabila salatnya buruk maka seluruh amalannya pun akan buruk. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini kita bisa menyimpulkan bahwasanya salat itu ibarat angka 1 di angka 1 juta. Jika tanpa salat 60 di belakang 1 juta itu tidak bermakna. Dan apabila salat ini bagus, walaupun angkanya cuma 1 akan tetapi dia sangat bermanfaat dan juga sangat berguna. Walaupun banyak amalan-amalan kita seperti bersedekah, seperti berpuasa, akan tetapi salat kita rusak, salat kita mungkin tidak bisa kita laksanakan dengan baik dan benar, maka itu akan menjadi rusak seluruh amalan-amalan kita sekalian. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan salat yang lain adalah perkara yang terakhiran di dalam Islam. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh tali ikatan Islam akan putus seutas demi seutas. Setiap kali terputus, manusia tergantung pada tali berikutnya.
akan tetapi tali yang paling awal putus adalah hukum, dan yang terakhir adalah salat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikut adalah tadi keutamaan-keutamaan salat yang mungkin kita sebutkan hanya beberapa saja karena di sini beliau menuliskan sangat banyak. Ada yang beliau menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebut salat sebagai iman. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan penyebutan salat di dalam Al-Qur'an dan yang lain sebagainya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah masuk waktu. Baik, kalau begitu kita lanjut ke poin selanjutnya, yaitu adab-adab menuju masjid dan ketika kita berada di dalam masjid. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya di pelajaran atau di buku ini pentingnya kita mengetahui sifat salat Nabi, yaitu kita mempelajari bukan hanya salatnya tersebut, akan tetapi bagaimana kita sebelum salat, bagaimana kita sesudah salat, karena itu penting juga bagi kita sekalian. Dan di bab ini adab-adab menuju masjid dan juga ketika di dalam masjid. Yang pertama yaitu menutup aurat dan memakai pakaian yang baik dan juga pakaian yang sopan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap kamu memasuki masjid. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan khudhu zinatakum, yang artinya sebenarnya itu zina itu artinya perhiasan, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita mengambil perhiasan, tetapi yang dimaksud dalam sini adalah pakaian yang terindah atau pakaian yang bagus untuk dilaksanakan sholat. Banyak orang di antara kita yang melaksanakan sholat mungkin dengan pakaian apa adanya, akan tetapi jika dia melaksanakan atau pergi ke dalam pesta atau pergi ke acara-acara yang bersifat formal, barulah dia di situ mengeluarkan pakaian terbaiknya. Ketika dia menghadiri acara bertemu dengan siapa misalnya, barulah dia mengambil zinanya itu perhiasan. Ketika dia sholat, ya yang penting auratnya tertutup, yang penting tidak kotor, tidak bau, dan yang lain sebagainya. Dan yang poin kedua yaitu adab-adab menuju masjid, yaitu menghindari aroma tidak sedap pada anggota tubuh dan juga pakaian kita sekalian. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man akala suman aw basalan falyatazilna aw liyatazil masjidana wal yaqud fi baitihi. Barang siapa yang makan bawang merah ataupun bawang putih, hendaknya dia menjauhi kami atau menjauh daripada masjid-masjid kami, dan hendaknya ia berdiam dari rumah. Hadis ini menegaskan kepada kita sekalian bahwasanya orang yang habis makan bawang, entah dia bawang merah atau bawang putih, ataupun tidak terbungkus hanya di situ, baik daripada benda-benda yang lain yang mungkin menyebabkan terganggunya jamaah yang hadir di sholat. Mungkin dia habis makan durian, atau mungkin kepada bapak-bapak yang mungkin perokok, mungkin ini juga dalil yang menegaskan bahwasanya bau yang sangat menyengat atau bau yang mengganggu, mending dia di rumah saja. Karena Nabi SAW berkata hendaknya ia berdiam di rumah. Bukan berarti orang yang bau itu bisa sholat di rumah, tidak. Akan tetapi Nabi SAW marah dan juga menegaskan bahwasanya orang yang bau badannya mungkin menyengat atau mungkin yang bajunya bau, hendaknya dia untuk menggantinya. Kalau tidak bisa, mending dia di rumah saja. Di dalam riwayat lain pula dijelaskan bahwasanya barang siapa yang makan bawang merah ataupun bawang putih, janganlah sekali-sekali mendekati masjid kami, karena sesungguhnya malaikat terganggu dengan sesuatu yang membuat anak Adam terganggu. Dan yang seperti itu tadi, bau-bau apapun yang mengganggu anak Adam, entah itu bukan berasal dari bawang merah atau bukan berasal dari bawang putih, maka itu dilarang untuk mendekati masjid. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adab-adab yang lainnya yaitu berjalan menuju masjid dengan khusyuk, tenang, dan juga tidak terburu-buru. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Idza qimatis sholatu fala ta'tuha
tas'auna wa tuha tamshuna alaikumus sakinah fama adraktum fasallu wa ma fatakum fatimmu. Apabila salat telah didirikan, maka janganlah mendatanginya dengan tergesa-gesa, datangilah dengan berjalan tenang. Apapun yang kalian dapatkan maka salatlah, dan apapun yang tertinggal maka sempurnakanlah. Dan juga di dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, fa inna ahadakum idza kana ya'minu ila sholati fa huwa fis shalah. Sesungguhnya salah seorang dari kalian jika menuju untuk salat, maka sesungguhnya dia dalam keadaan salat. Hadis ini menunjukkan bahwasanya ketika kita keluar dari rumah, itulah mengapa Nabi SAW menyunnahkan kita sekalian untuk berwudu di rumah sebelum kita berangkat menuju masjid. Karena ketika kita berangkat dari rumah ke masjid, itu sudah terhitung pahalanya. Itu seakan-akan kita telah sholat, telah melaksanakan sholat yang kita laksanakan dari di luar rumah. Itulah mengapa kita ketika berjalan dari rumah ataupun mungkin naik motor atau naik mobil, berjalan menuju masjid dengan tenang dan khusyuk. Khusyuk ini dibutuhkan bukan hanya di dalam sholat, akan tetapi ketika kita jalan menuju rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat, seharusnya harus tenang, khusyuk dan juga tidak terburu-buru. Poin yang selanjutnya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bersegera atau lebih dulu menuju masjid. Termasuk perbuatan yang disukai oleh Rasulullah SAW adalah berlomba-lomba dan bersegera menuju masjid, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, seandainya orang-orang mengetahui pahala yang ada di dalam azan dan juga di shaf pertama, kemudian mereka tidak menemukan cara untuk mendapatkannya kecuali dengan mengundi ataupun dengan cara taruhan, niscaya mereka akan melakukannya. Dan apabila mereka mengetahui pahala besar menuju sholat, niscaya mereka akan berlomba-lomba. Dan seandainya mereka mengetahui pahala besar di dalam sholat isya dan juga sholat subuh, niscaya mereka akan mendatanginya meskipun dengan merangkak. Nabi SAW mengatakan, kemudian mereka tidak menemukan cara mendapatkannya kecuali dengan mengundi. Kita tahu di sini bahwasanya pahala shaf utama itu sangat diutamakan atau sangat besar. Bukan berarti shaf pertama yang dimaksud di sini adalah bersegera menuju masjid, karena ada sebagian masjid dari pertama sholat sampai selesai sholat shafnya masih shaf pertama. Jadi bukan begitu pemikirannya. Jangan sampai kita bilang, oh rakaat ketiga masih shaf pertama, masih dapat shaf pertama. Bukan begitu yang dimaksud, akan tetapi yang dimaksud di sini adalah bersegera menuju masjid. Karena para orang terdahulu itu, mereka ketika mereka mengetahui apa yang didapatkan ketika di shaf pertama, mereka akan melakukan segala macam cara, termasuk dengan cara mengundi ataupun dengan cara taruhan. Poin yang selanjutnya yaitu adab-adab ketika kita menuju masjid, yaitu membaca doa ketika berjalan menuju masjid, sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma ja'al fi qalbi nuran, wa fi basari nuran, wa fi sam'i nuran, wa an yamini nuran, wa an yasari nuran, wa fawqi nuran, wa tahti nuran, wa amami nuran, wa khalfi nuran, wa ja'al li nuran. Ya Allah, jadikanlah cahaya di dalam hati kami, cahaya di penglihatan kami, cahaya di pendengaran kami, cahaya di sebelah kanan kami, cahaya di sebelah kiri kami, di atas kami dan di bawah kami, dan cahaya di depan kami, di belakang kami, dan jadikanlah kami sebagai cahaya tersebut. Dan juga Rasulullah SAW membaca doa ini ketika beliau SAW keluar rumah dan menuju masjid untuk melaksanakan sholat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adab-adab selanjutnya yaitu mungkin ini adab-adab yang sering sekali kita lalaikan atau sering sekali yang kita lupakan, yaitu membaca doa ketika masuk dan juga ketika kita keluar masjid. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Idza dakhala ahadukumul masjidah falyaqul Allahumma iftah li abwaaba birahmatika," dan wa idza kharaja falyaqul Allahumma inni as'aluka min fadlik. Jika kalian memasuki masjid, maka ucapkanlah Allahumma iftah li abwaaba birahmatika, wahai Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Dan apabila engkau keluar, maka ucapkanlah Allahumma inni as'aluka min fadlik, ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu.
Dan juga di hadis lain disebutkan bahwasanya annahu kana idza dakhala al-masjida qala a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Di riwayat lain bahwasanya beliau ketika memasuki masjid beliau mengucapkan a'udzu billahil azim, aku berlindung kepadamu ya Allah yang maha agung, wa biwajhihil karim, kepada wajah-wajahnya yang agung yang maha mulia, wa sultanil qadim, dan kekuasaannya yang maha terdahulu, minasyaitonir rajim, dan juga gangguan setan yang terkutuk. Dan adab yang selanjutnya yaitu mendahulukan kaki kanan dan juga mendahulukan kaki kiri ketika keluar. Mendahulukan kaki kanan ketika masuk ke dalam masjid dan juga mendahulukan kaki kiri ketika kita keluar dari masjid. Ini juga mungkin sering kita lalaikan atau sering mungkin terburu-buru ketika kita berangkat dari rumah. Ketika kita terburu-buru untuk masuk masjid, kita tidak memperhatikan kaki mana yang duluan masuk, dan kita tidak bahwasanya ini adalah sunnah Nabi yang mungkin sepele bagi kita sekalian, akan tetapi jika sunnah Nabi SAW kita kerjakan, maka sesungguhnya pahala itu sangatlah besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Poin yang selanjutnya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu salat tahiyatul masjid setiap kali kita memasuki masjid. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyarka' rak'ataini qabla an yajlis." Apabila salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, hendaknya dia salat 2 rakaat sebelum ia duduk. Dan ini juga banyak kita dapatkan. Apapun alasannya, ketika kita masuk ke dalam masjid ingin melakukan sesuatu, bahkan bukan untuk melaksanakan salat, sebaiknya kita melaksanakan salat 2 rakaat terlebih dahulu supaya kita masuk untuk melaksanakan kegiatan apapun itu yang di dalam masjid. Terus poin yang selanjutnya yaitu duduk dan menunggu waktu salat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, apabila dia masuk masjid maka dia tercatat dalam keadaan salat selama ia tertahan untuk mendirikan salat, dan malaikat berdoa untuk salah seorang dari kalian selama dia berada di tempat salat. Mereka para malaikat berkata atau berdoa, wahai Allah, rahmatilah dia, wahai Allah, ampunilah dosanya, wahai Allah, terimalah taubatnya selama dia tidak berhadas dan juga tidak batal daripada wudunya. Sudah masuk nih? Masuk. Taib. Mungkin ini yang kita bisa sampaikan. Ada masih banyak beberapa adab-adab yang kita harus bacakan lagi di dalam buku ini. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Kita cukupkan dan insya Allah kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.